Aturan sekolah. 1. Belajar datang paling lambat 10 menit sebelum dimulai pelajaran. 2. Memakai pakaian seragam. 3. Pelajar yang berhalangan hadir karena sesuatu hal harus memberi surat keterangan dari dokter atau orang tua atau wali. 4. Mengikuti semua pelajaran dan kegiatan yang sudah dijadwalkan dengan tertib. 5. Semua pelajar wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 6. Bersikap sopan, saling menghormati kepada sesama teman, guru, dan perangkat sekolah lainnya. Sekolah, apapun yang apa yang kalian dapat? Hukuman. Bisa mendapatkan hukuman atau mendapatkan sanksi. Sekarang kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi agar kelas kita menjadi disiplin. Ya, kalian agar memiliki sikap disiplin. Bisa dituliskan. Ini Bu Beka bagikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SD Negeri Sumbersih 3 Bapak Harmianto SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Sumbersih 3 sebagai peserta kegiatan diseminasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber. Semoga kita tetap sehat selalu. Diseminasi kali ini mengusung tema budaya positif. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Fajaska Fatimah selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang keempat penutup. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Ibu Mega Wahyuni Tias sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada Bu Mega saya persilakan. Terima kasih Bu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Harmianto selaku Kepala UPT SD Negeri Sumbersih 03. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru peserta diseminasi pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC, sebenarnya sudah kenal, tapi izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Jadi saya Mega Wahyuni Tias, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Blitar. Pada kesempatan ini saya akan berdiri di sini kurang lebih 60 menit untuk mendiseminasikan materi budaya positif. Baik Bapak Ibu, agar tidak terlalu tegang, saya akan membacakan pantun. Jadi nanti saat saya membacakan satu baris pantun, Bapak Ibu bantu dengan kata-kata cakep, ngoten nggih? Buah durian, buah kedondong. Halo. Wahai generasi rebahan, perhatikan diseminasi saya dong. Baik, Bapak Ibu, meskipun nanti waktunya cukup lama yaitu 60 menit, jadi mungkin kegiatan diseminasi ini pasti tentunya akan lebih seru ya, jadi konten TikTok. Jadi mohon tidak scroll HP-nya dulu. Baik, siap nggih? Terima kasih. Kita sebelum masuk kepada materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Bapak dan Ibu berkenan untuk berdiri sebentar. Di sini kita akan melakukan ice breaking tepuk tangan pagi, siang, dan malam. Jadi apabila saya bilang pagi, berarti tepuknya satu kali. Saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Saya bilang malam, tepuknya 3 kali. Kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat. Terima kasih banyak. Untuk yang selanjutnya, sebelum forum diseminasi ini kita lanjutkan, kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi terlebih dahulu. Ini seperti yang sudah ada di slide. Untuk yang pertama, kita sepakat untuk
menghargai siapapun ya di forum hari ini. Lalu yang kedua, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Bapak dan Ibu mungkin ada usulan untuk yang lainnya. Mungkin ya, kamu Bu. Oke, alangkah lebih baiknya kita mengikuti kegiatan ini nih dengan tetap menjaga kebersihan dan juga nanti mengikuti dengan aktif. Kalaupun ada perbedaan pendapat, kita harus saling menghargai. Bagus, jadi kita harus menjaga kebersihan, dan harus menghargai pendapat teman yang lain. Kita langsung, apa ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak bermain handphone. Oh iya, sepakat ya selama 60 menit ke depan. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke materi. Untuk materi pertama yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada materi ya. Jadi di sini seorang guru yang baik itu harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Di sini budaya positif yang bisa diterapkan yaitu dengan konsep-konsep inti. Untuk yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Disiplin positif itu merupakan cara untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab. Dan di sini untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan disiplin positif ini akan dapat mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Di sini kita sebagai guru harus membimbing murid kita agar lebih memahami bahwa disiplin positif itu merupakan motivasi internal. Jadi bukan paksaan, bukan karena pujian, dan bukan karena hukuman. Di sini saya juga mencantumkan tentang profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, yang kelima kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Untuk selanjutnya ini tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk materi selanjutnya di sini adalah keyakinan kelas. Jadi di sini guru berperan untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Jadi dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Di sini keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah dan khususnya juga di dalam kelas, karena mungkin setiap kelas mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Di sini ada video membuat
saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu.
How long? Bluetooth mode. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bagaimana proses membuat keyakinan kelas. Jadi untuk kelas 6 itu sudah sepakat untuk yang pertama. Di sini untuk kelas 6 kita sudah membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama saling menghormati dan menghargai, yang kedua bertanggung jawab, lalu yang ketiga budayakan 5S, lalu selanjutnya menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan menolong teman. Breakingnya untuk sesi selanjutnya. Sekarang kita masuk pada materi, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ketika seorang siswa atau murid kita melakukan perbuatan yang salah atau melanggar peraturan, itu bisa jadi mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Untuk yang pertama bertahan hidup, jadi di sini bersifat fisiologis, yaitu misalkan bertahan hidup karena kesehatan, rumah, dan makanan. Dan untuk komponen psikologisnya, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman. Baik Bapak Ibu, di sini ada studi kasus. Contohnya di sini Ibu Wahyu, yaitu guru wakil kelas 3. Beliau sedang bingung menghadapi ulas salah satu siswa di kelasnya. Di sini murid itu bernama Bima. Jadi beberapa anak itu mengeluhkan kalau Bima itu seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Bima juga sering memintanya itu dengan paksa, ya. Jadi apabila Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Wahyu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan, dan menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Bima melakukan hal itu? Ini kita diskusikan bersama-sama, ya. Jadi apa aja? Mungkin alasan pertama, alasan kedua. Aku udah mau foto, kita ini buka waktu. Ini apa ya? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Setelah membaca kasus ini, apa kira-kira yang akan Bapak Ibu lakukan apabila menemukan siswa seperti Bima ini? Iya, Bu. How long? How long? Bluetooth mode. Ya, Bu. Mungkin alasan Bima meminta bekal ke temannya yaitu karena Bima
Bima itu suka diperhatikan. Jadi kalau dia meminta kue ke temannya atau jajan ke temannya itu dia senang sekali diperhatikan sama temannya. Nah, otomatis kan temannya nanti akan memberitahukan kepada gurunya, Bu Bima ambil kue saya. Nah, dia suka dapat perhatian dari gurunya itu. Mungkin menurut saya itu. Jadi dia membutuhkan semacam kasih sayang atau perhatian seperti itu sih. Menurut saya. Baik, terima kasih Bu Sekar. Apa ada alasan lain? Kemungkinan alasan yang berikutnya itu karena Bima iseng saja. Itu menurut saya. Yang kedua mungkin dia iseng dan menikmati saja ekspresi teman-temannya yang kesal kalau dia minta kue. Mungkin itu menurut saya. Bapak Ibu yang lain mau menambahkan? Bu Desi? Kalau menurut saya mungkin Bima itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Jadi Bima itu ingin mencoba bekal teman-temannya dengan beraneka ragam lauk pauk. Jadi seperti itu Bu, menurut saya. Baik, terima kasih. Ya mungkin bosan ya karena mungkin di bawahnya mie sama telur terus ya setiap hari. Ya, sama telur juga. Oke, monggo Bu Rian. Oke. Menurut saya karena perilaku Bima yang setiap hari seperti itu, lalu teman-temannya tuh menjadi takut dengan Bima. Akhirnya teman-temannya mengiyakan, mengikuti apa yang diminta oleh Bima. Jadi menuruti keinginan Bima yang sering meminta makanan. Ini karena ya temannya itu tadi takut. Lalu sebenarnya Bima ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Jadi sepertinya Bima ingin menunjukkan kalau dia sebenarnya bisa mempunyai kekuasaan yang ingin ditunjukkan kepada teman-temannya dengan cara yang mungkin keliru ya, meminta makanan teman-temannya. Jadi itu kira-kira. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, dapat kita simpulkan memang mungkin Bima melakukan hal tersebut, mungkin perbuatan yang kurang baik itu karena dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Betul seperti itu guys, seperti tadi deskripsi yang di awal. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Arif, Bu Sekar, Bu Desi dan Bu Ria, memang Bima ini kemungkinan juga dari 5 kebutuhan dasarnya itu mungkin juga memang yang menjadi alasannya dia melakukan hal tersebut. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Tapi sebelum ke materi berikutnya, kita akan ice breaking dulu. Jadi di sini saya akan menyebutkan satu kalimat. Jadi nanti di akhir kata itu huruf terakhirnya itu Bapak dan Ibu bisa melanjutkan membuat kalimat selanjutnya. Jadi boleh yang masih berhubungan atau boleh yang tidak, ya. Contohnya Ibu pergi ke pasar. Jadi nanti panjenengan membuat kalimat itu yang awalannya huruf F. Begitu ya? Bukan kata pasar, hanya hurufnya saja yang belakang, ya. Siap dimulai ya. Ayah berangkat bekerja. Mungkin Pak Dibio dari tadi sepertinya alang-alang ya. Ayah pergi kerja. Aku pergi ke kamar tidur. Oh iya boleh. Lalu Pak Arif, tidak berarti ya. Rajin belajar itu perlu untuk Halo. untuk murid kita. Ya berarti Agus. Agus hobi memancing. Halo. Bluetooth mode. Iya berarti. Gimana kalau hobinya memasak saja? Oh iya. Aku sangat suka nasi goreng. Iya. Terima kasih Bapak Guru Hebat semuanya. Aplaus untuk kita semua. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol
yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu kita akan menyaksikan video bersama-sama, yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa
Lan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Maaf Bapak Ibu karena terkendala teknis mati lampu, jadi kita tanpa speaker dan kita tanpa tampilan slide ya. Jadi dari video yang sudah kita saksikan bersama tadi, kira-kira apa posisi guru yang paling tepat untuk kita lakukan dalam menghadapi siswa yang bermasalah? Mungkin posisi yang kelima ya. Jadi sebagai manajer. Alasannya apa Bu Sekar? Sekar juga Karena tadi kan ketika sudah mendengarkan videonya tadi, kalau jadi manajer itu kita tanyakan dulu alasannya kenapa, kemudian kira-kira untuk mengatasi hal itu kamu bisa apa. Jadi kita itu ada tanya jawab dengan murid, jadi kita tahu alasannya, kemudian dia bisa bertanggung jawab langsung dengan tindakannya tadi, apakah nanti akan diulangi apa tidak. Jadi ada kesepakatan juga antara guru dan siswa. Mungkin seperti itu menurut saya. Terima kasih. Untuk materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini dalam tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini untuk lebih jelasnya saya juga sudah membuat video. Waalaikumsalam. Ayo masuk dulu. Duduk dulu. Apakah benar bahwa kemarin kamu membolos saat pelajaran matematika?
apakah keluar itu bermanfaat untuk kamu? Lalu kenapa kamu melakukannya? Baik, sekarang apakah kamu sudah menyadari apa kesalahan kamu? Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu? Kalau kedepannya Bapak dan Ibu guru sudah merapat, apa yang kamu lakukan di dalam kelas? Saya akan memberikan tugas kepada guru. Baik, semoga untuk kedepannya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kamu. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke dalam kelas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Tasya, apakah kamu tahu kenapa Bu Mega memanggil kamu ke sini? Tahu Bu, Kenapa? karena saya waktu ujian yang akhir semester menyampaikan Ya, ceritakan kronologinya bagaimana. pelajaran begitu sulit jadi saya memutuskan membawa Ya strategi ampun. Iya. Apakah kamu tahu hal itu perbuatan yang salah? salah Bu. Baik. Untuk memperbaiki kesalahan kamu, untuk kedepannya saat ujian apa yang akan kamu lakukan? Saya akan belajar lebih teguh lagi Bu. Baik. Semoga untuk kedepannya kamu bisa kejadian ini untuk jadi pembelajaran untuk kamu dan kedepannya kamu bisa lebih belajar dengan tekun. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke dalam kelas. Waalaikumsalam. Karena telah diingatkan oleh Bu Mega, tindakan saya mencontek saat ujian adalah tindakan yang salah. Untuk kedepannya saya harus lebih giat belajar untuk menghadapi ujian. Saya diberi semangat dan bukannya oleh Bu Mega. Terima kasih Bu Mega. Telah diingatkan oleh Bu Mega tentang tindakan saya yang membolos saat pelajaran matematika adalah perbuatan yang salah. Saya diberi semangat dan diingatkan oleh Bu Mega untuk terus memperbaiki tindakan saya. Terima kasih Bu Mega. Bapak Ibu, terima kasih untuk materinya sudah selesai, yaitu selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan saja, ya. Pak Didio. Iya, pakai kita tahu. Terima kasih Bu Mega. Saya ingin menanyakan menurut pendapat panjenengan bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Langsung saya jawab satu pertanyaan dulu. Baik, seperti ini Pak ya. Jadi kita memang tidak mudah dalam menciptakan disiplin positif di sekolah karena kita kan juga mengetahui karakter siswa itu berbeda-beda. Di sini kita memang harus tetap membimbing anak. Kita juga harus melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat dan juga bersama atasan. Seperti itu, Pak. Bagaimana? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang selanjutnya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Bu dari saya. Ini mengapa budaya positif sangat penting di sekolah? Mohon dari penjelasan. Terima kasih. Jadi di sini mengapa budaya positif di sekolah sangat penting? Betul ya, Bapak? Jadi budaya positif itu sangat penting karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Jadi di sini ketika siswa merasa aman dan diterima, itu akan cenderung dalam proses belajarnya itu mereka akan berprestasi karena mereka nyaman, tempat belajarnya nyaman, lingkungannya nyaman. Jadi mereka pasti akan semangat belajar dan mereka dapat berprestasi. Selain itu, di sini apabila memiliki hubungan yang sehat antara guru dan siswa dan rekan sejawat, itu juga akan menimbulkan situasi yang kondusif di sekolah. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, Ya Bu, terima kasih untuk kesempatannya.
saya menanyakan bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih, mohon untuk penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi di sini dalam membangun budaya positif kita harus melibatkan berbagai strategi. Yaitu yang pertama yaitu tentang visi misi sekolah kita. Jadi tentang nilai-nilai yang ingin kita junjung. Lalu juga komunikasi dan kolaborasi positif antara kita sebagai guru dengan rekan sejawat dan dengan atasan. Begitu Bapak jawaban dari saya, bagaimana? Baik, terima kasih banyak Bu jawabannya. Baik, terima kasih. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, sesi yang terakhir adalah refleksi. Monggo Bapak Ibu. Ya, refleksi. Kita akan melakukan refleksi. Jadi di sini menggunakan refleksi model 4 FII. Jadi kita fakta, feeling bagaimana perasaan kita. Lalu itu apa yang sudah kita temukan dalam kegiatan diseminasi hari ini dan future apa harapan kita ke depannya. Monggo Bapak Ibu satu peserta saja, monggo yang siap untuk membantu saya untuk refleksi. Pak. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Mega. Dalam hari ini refleksi yang saya dapatkan, perasaan saya ketika mengikuti diseminasi mengenai budaya positif di sekolah yang sudah dipaparkan oleh Bu Mega, menurut saya adalah ilmu yang sangat merupakan ilmu yang sangat berguna digunakan oleh Bapak Ibu guru ketika posisi di sekolah. Bisa digunakan salah satu contoh tadi, ada contoh kasus seperti kondisi kemarin yang tadi ya di dalam video, kita berposisi sebagai manajer guru di sekolah. Oleh sebab itu apabila ada siswa kita yang ada di sekolah dengan hal yang sama, meskipun bermasuk problem yang berbeda, kita sebagai guru bisa mempraktekkan budaya positif menjadi manajer di sekolah untuk mengatasi problem-problem tersebut. Terus mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak. Kita beri aplaus untuk kita semua ya. Bapak Ibu terima kasih. Demikianlah diseminasi untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata semoga kita tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai memperhatikan pemaparan materi dari Bu Mega yang sangat luar biasa, dan diskusi kali ini sangat luar biasa juga. Mungkin Bapak Ibu Guru pastinya Bapak Ibu Guru mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Banyak ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kemudian semoga apa yang sudah kita peroleh bisa menjadi bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih banyak kepada
narasumber, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.